Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali duduk untuk kajian malam Ahad setelah beberapa waktu karena terhalang beberapa perkara. Maka di malam hari ini kita akan kembali kajian setiap malam Ahad di Masjid Jabal Uhud, khusus untuk para santri, ikhwan dan akhwat. Dan pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang 4 manusia mulia di zaman Rasul, yang keempat-empatnya terkait dengan Al-Quran. Coba perhatikan, jangan ributnya. Jadi 4 sahabat ini direkomendasikan Nabi SAW untuk diambil Quran darinya. Siapa 4 orang ini? 4 orang ini sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr ibn As dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, khudul Quran min arba'ah, ambillah Quran dari 4 manusia mulia itu. Yang pertama, kata Nabi SAW, ambillah Al-Quran dari Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian yang kedua, ambillah Al-Quran dari Ubay ibn Ka'ab. Kemudian yang ketiga, ambillah Al-Quran dari Mu'ad ibn Jabal. Dan yang keempat, ambillah Quran dari Salim maula Abi Hudzaifah. Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'ab, Mu'ad ibn Jabal, Salim maula Abi Hudzaifah. Inilah 4 sahabat yang ditazkiyah Nabi SAW agar kita mengambil Quran darinya. Baik, kita akan jelaskan satu persatu biografi singkat siapa orang-orang ini. Kenapa namanya selalu dikait-kaitkan dengan Al-Quran? Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang faqih. Dia seorang muhaddis dan dia termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Dan dia yang selalu menyediakan kedua sandal Nabi SAW, bahkan menyediakan siwaknya Rasul. Dan dia adalah orang yang melakukan 2 hijrah. Maksudnya 2 hijrah, hijrah pertama ke Habasyah dan juga hijrah ke kota Madinah. Dan dia orang yang mendapati 2 kiblat. Pertama Baitul Maqdis, karena di permulaan salat kan menghadap Baitul Maqdis. Kemudian 6 bulan setelahnya baru ke Masjidil Haram, ke Baitullah Al-Haram. Dan dia orang yang pertama kali menjaharkan Al-Quran di kota. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an ketika sebelum masuk Islam, dia itu seorang penggembala kambing milik seorang kafir namanya Umayyah ibn Khalaf. Jadi suatu ketika Nabi SAW bersama Abu Bakar itu sedang jalan-jalan, tiba-tiba berpapasan dengan Abdullah ibn Mas'ud yang masih belum masuk Islam, masih menggembala kambing. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, wahai Abdullah ibn Mas'ud, ada enggak kambing kamu yang bisa kami perah air susunya? Kata Abdullah ibn Mas'ud kepada Rasulullah, maaf, ini bukan kambing-kambing saya, ini kambing milik tuan saya. Kemudian Rasul mengatakan, kalau begitu saya minta kambing yang bukan kambing beranak, karena biasanya kambing kalau keluar susunya itu punya anak. Ya sudah, kambing yang tidak ada susunya, yang kering. Tiba-tiba kemudian Rasul mengusap kambing itu, tiba-tiba keluar air susunya. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyaksikan itu seolah-olah kayak sulap jadinya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bisa enggak kau ajarkan kepadaku ilmu itu? Kok bisa kambing diusap kemudian keluar air susu? Kalau antum mengusap 100 kali enggak akan keluar air itu. Akhirnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu datanglah ke rumah kami. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud pun datang kepada Rasul, kemudian diajak masuk Islam. Akhirnya dia pun masuk Islam dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa anta rajulun mu'allam, engkau adalah orang yang mau belajar. Lah setelah kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu masuk Islam, maka Abdullah bin Mas'ud ini membidangi Al-Quran. Betul-betul dia membidangi Al-Quran. Bahkan dia punya catatan mushaf itu bukan hanya Qurannya, tafsir-tafsirnya. Namanya tafsir Abdullah bin Mas'ud itu. Dan dia memiliki suara yang sangat indah sekali. Jadi ketika Nabi SAW pulang safar bersama Abu Bakar dan Umar, kemudian tiba-tiba lewat di Masjid Nabawi. Dari balik masjid itu ada suara orang membaca Quran dengan sangat merdu sekali, sehingga Rasul berhenti. Abu Bakar berhenti, Umar berhenti, mendengarkan suara orang yang membaca Quran dengan merdu itu. Selesai Abdullah bin Mas'ud ini membaca Quran, maka Rasul mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq dan Umar, ya Abu Bakrin wa ya Umar, wahai Abu Bakar, wahai Umar, kalau engkau ingin mendengar Al-Quran, man arada an yasma al-Qur'ana ghaddan tariyan kama unzil fal yaqra ala ibni ummi abdin. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, kalau engkau ingin mendengar bagaimana Jibril ketika menurunkan wahyu kepadaku, perdengarkan suara orang ini. Seperti itu Jibril suaranya. Maksudnya suara Ibnu Ummi Abdin, kunyah daripada Abdullah ibn Mas'ud. Suaranya disejajarkan dengan Jibril. Saking merdunya suara Abdullah ibn Mas'ud ini, suatu ketika Nabi SAW memanggil Abdullah ibn Mas'ud, kemudian mengatakan, wahai Aba Abdurrahman, kunyah daripada Abdullah ibn Mas'ud ini, Iqra alayya al-Quran, bacakan kepadaku Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud dengan malu-malunya, dia mengatakan, ya Rasulullah, aqra ana wal Qur'anu unzila ilaik. Rasul, masa saya bacakan Quran? Quran kan turun kepada engkau, ini nabiku, pengajarku, masa aku membacakan Quran kepada? Kata Rasul, sudah baca saja. Maka tanpa pikir panjang Abdullah bin Mas'ud pun membaca suratun Nisa. Kemudian Rasul mendengarkan dengan khusyuknya apa yang dibaca Abdullah bin Mas'ud dengan suara yang indah itu. Tiba-tiba ketika sampai kepada ayat wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala ula syahida. Tiba-tiba Rasul mengatakan hasbuka ya Mas'ud, cukup wahai Mas'ud.
Ketika itu Abdullah bin Mas'ud melihat Rasul, rupanya Rasul sedang menangis sampai tangisannya membasahi janggutnya. Karena ayat itu menyinggung Rasul. Bagaimana kalau setiap umat itu didatangkan saksi dan engkau menjadi saksi bagi mereka, wahai Muhammad? Maka Rasul menangis. Artinya bahwa Nabi SAW saja suka dengan suaranya Abdullah bin Mas'ud. Makanya saya nasihatkan kepada antum, belajar Al-Quran dengan langgamnya, dengan suaranya. Karena bagaimanapun Rasul mengatakan Al-Quran itu sudah indah, tetapi kalau ingin indah lagi, baguskan suaranya. Rasul mengatakan, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan umatku orang yang tidak melanggamkan Al-Quran, tapi tentu lagu Quran sesuai dengan Al-Quran. Jangan pula Quran dilakukan dangdut. Ya. Harus langgamnya betul-betul langgam Arab. Jangan pakai langgam Nusantara. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, luar biasa kepakaran beliau di dalam Al-Quranul Karim. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud ini naik ke pohon kurma. Datang angin. Tersingkap kemudian karena anginnya kencang, tersingkaplah jubahnya, betisnya lemah. Abdullah bin Mas'ud itu kurus sekali. Kurus kering. Karena dia seorang pengembala kambing, jarang makan enak gitu. Jadi kurus. Karena saking kurusnya, jadi sahabat itu ketika melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud hanya tulang dibalut daging itu, tertawa para sahabat mentertawakan kedua betis Abdullah ibn Mas'ud karena kecilnya betisnya. Ketika Nabi SAW melihat para sahabat mentertawakan betis Abdullah bin Mas'ud, marah dan mengatakan, jangan kalian tertawakan kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu. Karena kalau seandainya kedua betis itu ditimbang di satu neraca, dan gunung Uhud itu ditimbang di neraca satunya, masih berat kedua betis Abdullah bin Mas'ud. Allah puji, Allah berikan tazkiyah, rekomendasi. Karena dia adalah pakar Quran. Jadi ketika Abdullah bin Mas'ud itu sudah menghafal beberapa ayat dalam Al-Quran, dia menghafal surah Ar-Rahman. Jadi dia ingin membacakan surat ini di halayak orang-orang musyrik. Ketika itu sahabat tidak ada yang berani baca Quran. Sembunyi-sembunyi. Abdullah bin Mas'ud tiba-tiba datang ke tengah-tengah orang Quraisy. Di situ orang-orang Quraisy sedang berkumpul di pasar. Tiba-tiba kemudian dia naik ke atas ketinggian, kemudian dia baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Semua orang menatap Abdullah bin Mas'ud ini. Mereka belum pernah mendengar kalimat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Terus dia baca surah Ar-Rahman. Sampai akhirnya kemudian marahlah orang-orang musyrik. Kemudian datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Ada yang bawa kayu, ada yang bawa sandal, ada yang memukul. Sampai darah bercucuran dari kepala Abdullah bin Mas'ud. Sampai akhirnya hampir mati dan pingsan. Kemudian datang sahabat yang lain menolong. Kemudian dibawa kepada salah seorang rumah sahabat Rasul. Ketika sudah siuman, sahabat ini bertanya, Masya'nuka ya Ibn Mas'ud, ada apa kamu ini? Kenapa kamu harus seperti ini? Kamu sudah tahu membaca Quran di hadapan mereka akan seperti ini. Tapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, demi Allah, besok saya akan ulang lagi seperti ini. Kalaupun nyawaku harus keluar, jauh lebih baik dibandingkan aku tidak bacakan Quran kepada mereka. Lihat bagaimana kecintaan Abdullah bin Mas'ud kepada Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika terjadi perang Badar. Kita tahu bahwa di perang Badar itu yang memimpin perang siapa? Fir'aun umat ini, Abu Jahal. Kalau sudah disebut Fir'aunnya umat ini, maksudnya Abu Jahal.
Abu Jahal akan memimpin perang Badar dari kalangan orang-orang musyrik. Dan Abu Jahal dibunuh oleh dua anak kecil, namanya Mu'adz dan Mu'awwidh. Dua-duanya putra Afra. Sehingga dua putra Afra ini, Mu'adz dan Mu'awwidh ini, bangga dengan membunuh Abu Jahal. Hadapan Nabi SAW, aku sudah membunuh Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Dia tidak tahu Abu Jahal belum mati. Rupanya Abdullah bin Mas'ud yang mencari jasadnya Abu Jahal yang katanya sudah dibunuh oleh dua anak kecil, memalukan, jenderal di mana-mana. Ketika sudah nampak jasadnya, rupanya belum mati, lagi nazar. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud pun mendekati, kemudian duduk di sampingnya. Subhanallah, memang Abu Jahal sudah ditakdirkan mati kafir. Dalam kondisi seperti itu saja masih sombong. Ada sudah mau mati. Dia masih memanggil Abdullah bin Mas'ud dengan ya ru'ayal ghanam, wahai penggembala kambing, ada apa kau di sini? Kemudian mencaci maki Abdullah bin Mas'ud, padahal dalam sakaratul maut masih juga sombong nih Abu Jahal. Dikatakan Fir'aunnya umat ini. Maka akhirnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ketika terakhir kalimat yang diucapkan Abu Jahal, manil ghalib, siapa yang menang dalam perang ini? Katanya Abdullah bin Mas'ud, al-ghalibu lillahi walir rasul. Kemenangan hanya milik Allah dan Rasulnya. Ya adu Allah, wahai musuh Allah. Diambilnya ujung pedang, ditampakkan ke kepalanya, mati dia. Abdullah bin Mas'ud mengakhiri kehidupan Abu Jahal. Walaupun dia kecil, kurus, bukan berarti penakut. Ya, ada orang gemuk takut gitu. Disuruh ke bawah nengok air, lari. Takut sundel bolong katanya. Mana tauhidnya? Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu luar biasa. Sampai akhirnya ada satu kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini, ketika Abdullah bin Mas'ud saat detik-detik sakaratul maut, maka disampaikan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kata Utsman ibn Affan, ketika itu kan Abdullah bin Mas'ud sedang menangis saat sakaratul maut. Sehingga Utsman bin Affan bertanya, "Wa ma yubkika ya Aba Abdurrahman?" Apa yang membuat Anda menangis wahai Abdurrahman, wahai Abdul Mas'ud? Kenapa kau menangis? Bukankah kau sudah di sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang mulia dan begitu seterusnya, dipuji oleh Utsman bin Affan? Tetapi dia mengatakan, akhafu dhunubi, aku takut dosa-dosa. Kemudian kata Utsman bin Affan, lalu apa yang kau harapkan? Kata Abdullah bin Mas'ud, rahmatullah, aku hanya mengharapkan rahmat dari Allah. Kalau begitu ya Abdullah bin Mas'ud, biarkan aku kepada seorang tabib. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak. Bagaimana kalau seandainya ku bagi hartamu denganmu? Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak. Sampai akhirnya dia pun berzikir, bertakbir, bertahlil, bertahmid. Kemudian dia akhiri nafasnya dengan zikrullah azza wa jalla. Itulah Abdullah bin Mas'ud, hatinya terpaut dengan Al-Quran. Kita singkat karena ada 4 orang. Kemudian yang kedua, yang disebut Nabi SAW, ambillah Al-Quran dari 4 orang itu. Pertama Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Ubay ibn Ka'ab. Siapa Ubay ibn Ka'ab ini? Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, dia adalah orang yang termasuk penghulu dari orang-orang Ansar. Penghulu orang-orang Ansar adalah Ubay ibn Ka'ab, dan dia termasuk orang yang direkomendasikan untuk diambil fatwanya. Karena ahli fatwa di zaman Rasul itu 3 dari Ansar, 3 dari Muhajirin. Dari Muhajirin yang boleh berfatwa siapa? Umar, Utsman, Ali. Dari Ansar 3 orang. Pertama Mu'adz bin Jabal, yang kedua Ubay bin Ka'ab, yang ketiga Zaid bin Thabit. Saya ulangi ini, nanti saya tanya. Jadi ahli fatwa
yang boleh berfatwa di zaman Rasul masih hidup itu 6 orang. 3 dari Muhajirin, 3 dari Ansar. Dari Muhajirin yang boleh memberikan fatwa pertama Umar, kedua Utsman, ketiga Ali. Dan dari kalangan Ansar pertama Mu'adz ibn Jabal, yang kedua Ubay ibn Ka'ab, dan yang ketiga Zaid ibn Thabit. Inilah mufti para sahabat. Salah satunya Ubay ibn Ka'ab. Ada kisah yang terkait dengan Al-Quran berkaitan dengan Ubay bin Ka'ab ini. Yang pertama, suatu ketika Ubay bin Ka'ab ini dipanggil oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ya Ubay, amaronillah an aqra alaika lam yakunil ladina kafar." Wahai Ubay, barusan Allah Subhanahu wa taala perintahkan aku untuk membacakan kepadamu surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru ila akhiril ayat. Ubay pun kaget. Asammanillah ya Rasulullah. Apakah namaku disebut-sebut Allah ya Rasul? Apakah namaku disebut-sebut Allah wahai Rasul? Nabi SAW, ya, namamu disebut-sebut Allah, dan Allah perintahkan aku agar aku membacakan surah Al-Bayyinah kepadamu. Fabaka Ubay. Ubay pun menangis. Macam mana dia bisa disebut-sebut namanya? Satu-satunya sahabat yang disebut namanya oleh Allah dan diperintahkan Rasul untuk membacakan Al-Quran adalah Ubay ibn Ka'ab. Ini satu kisah. Kisah yang kedua, ketika Ubay sedang sholat sunnah, Rasul memanggil, "Ya Ubay." Ubay malah melanjutkan sholat sunnahnya. Ubay tahu panggilan itu, tetapi dia tetap menjalankan sholat sunnah. Selesai sholat sunnah baru dia menghampiri Rasul, dan Rasul kemudian menegurnya. Karena tidak boleh seseorang yang beriman kalau Allah memanggilnya untuk tidak cepat-cepat hadir. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Jadi kalau Allah dan Rasulnya memanggil, jangan tunda-tunda, apalagi hanya segera sholat sunnah saja, karena memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya wajib. Maka dinasihati. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, "Wahai Ubay, maukah aku kabarkan kepadamu satu surat yang surat ini tidak ada dalam Taurat, surat ini tidak ada dalam Injil, surat ini tidak ada dalam Zabur. Mau enggak kamu? Nanti ku kasih tahu setelah sampai di pintu itu, sebelum kita keluar dari masjid ini." Maka kemudian Rasul pun ngobrol sama Rasul sambil jalan. Ketika mendekati pintu, Ubay pun bertanya lagi, "Rasul, tadi kau berjanji akan memberitahu kepadaku satu surat yang tidak terdapat dalam Taurat, tidak terdapat dalam Zabur, tidak terdapat dalam Injil dan Furqan. Surat apa itu?" Kata Nabi SAW, "Ya Ubay, tadi sewaktu kau sholat, kamu baca apa?" Maka Ubay mengatakan, "Ummul Kitab, ya suratul Fatihah." Maka Rasul mengatakan, itulah surat yang tidak ada dalam Taurat, Zabur, Injil dan Furqan. Surah Al-Fatihah itu hanya ada dalam Al-Quran. Ini satu kisah. Dua kisah. Kisah yang ketiga, Nabi SAW memanggil Ubay bin Ka'ab. Kemudian ditanya Nabi SAW Ubay ini tentang satu ayat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Satu ayat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Maka kata Ubay mengatakan, "Aku tidak tahu." Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, "Ya Ubay, tahukah kamu satu ayat dalam Al-Quran yang paling agung?" Kemudian Ubay pun terucap, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum." Ubay pun membaca surah Kursi. Maka Rasul mengatakan kepada Ubay, mudah-mudahan Allah memudahkan dirimu untuk talabul ilmi. Dia punya kecerdasan, bisa menebak.
Makanya Rasulullah mengatakan mudah-mudahan Allah mudahkan kau dalam talabul ilmi. 3 kisah ini menunjukkan keistimewaan Ubay ibn Ka'ab. Oleh Nabi SAW dibacakan suratul Bayyinah atas perintah Allah. Kemudian Rasul memberitahu surat yang paling agung yang tidak ada dalam Injil, Zabur dan Taurat dan Furqan. Kemudian dibacakan surah Al-Fatihah. Diberitahu itu surah Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, Ubay bisa menjawab pertanyaan Rasul ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Dia pun membaca suratul Kursi. Lihat bagaimana Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Lah Ubay ibn Ka'ab termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Dan dia masuk Islam sebelum orang-orang berkumpul di Darul Arqam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah di antara pujian-pujian para ulama kepada Ubay ibn Ka'ab ini, di antaranya adalah ketika Ubay ibn Ka'ab ini meninggal dunia, maka orang pun mengatakan sungguh telah hilang pemimpin kaum muslimin. Artinya bahwa Ubay itu dianggap bagian dari pemimpin kaum muslimin. Luar biasa. Bahkan disebutkan Ubay bin Ka'ab ini jama'al Quran ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atun kulluhum minal ansar. Allah telah kumpulkan Al-Quran di masa Rasulullah SAW kepada 4 orang, semua orang-orang Ansar, tidak ada orang Muhajirin. Kemudian 1 Ubay bin Ka'ab, 2 Mu'adz ibn Jabal, 3 Zaid bin Thabit, dan yang keempat Abu Zaid ahadu umumati. Abu Zaid itu salah seorang dari paman-paman Nabi SAW yang ada di Madinah. Intinya bahwa Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an adalah di antara orang-orang yang terkait hidupnya dengan Al-Quranul Karim. Baik. Kemudian yang ketiga, Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an. Mu'adz ibn Jabal ini, subhanallah, Mu'adz ini tidak lama, dia tidak diberikan oleh Allah usia panjang. Karena Mu'adz bin Jabal ini ada yang mengatakan usianya 33 tahun dia meninggal, ada yang mengatakan meninggal di usia 36 tahun. Artinya tidak lama dia hidup bersama Rasul. Tetapi walaupun demikian, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan Allah kumpulkan Al-Quran di 4 orang, semuanya orang Ansar, salah satunya Mu'adz ibn Jabal. Saking cerdasnya Mu'adz bin Jabal itu. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan a'lamuna bil halal wal haram. Mu'adz itu sahabat yang paling alim di antara kami kalau sudah berbicara dan haram. Padahal masih muda. Makanya saya nasihati sama antum ini, mumpung antum berada di pesantren, jangan main-main belajar. Ini kesempatan antum, Allah pilihkan antum di sini. Betapa banyak orang-orang seusia antum di luar sana, ratusan bahkan ribuan, tetapi tidak diberikan nikmat seperti antum diberikan nikmat bisa di pesantren belajar halal dan haram. Ini kenikmat yang disyukuri, ikhwan. Antum kira antum di sini bukan sebuah nikmat, nikmat besar. Ketika orang itu bisa belajar agama itu nikmat yang sangat besar. Jangan buat main-main. Antum tidak mungkin lama, paling lama 6 tahun di sini keluar. Mungkin kurang dari 6 tahun sudah keluar. Maka saya harapkan ambillah pelajaran ibrah dari Mu'adz ibn Jabal, muda tetapi menjadi ulamanya para sahabat. Muda tetapi menjadi ulamanya para sahabat. Bahkan ilmu Mu'adz ibn Jabal, kecerdasannya tentang halal dan haram itu menjadikan dia orang yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul terang-terangan mengatakan, "Inni uhibbuk," saya cinta engkau wahai Mu'adz karena Allah. Kemudian Rasul mengatakan,
inni uhibbuk, saya sangat mencintai engkau karena Allah wahai Mu'ad, la tada', jangan kau tinggalkan dubura kulla salatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Lihat bagaimana Rasul mencurahkan hatinya dan mengatakan inni uhibbuk. Kalau Rasul yang sudah mengatakan uhibbuk, saya cinta kepada kamu, secara otomatis Allah cinta kepada Mu'ad. Dan ingat, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, yang dipanggil pertama siapa? Jibril. Jibril sini. Aku cinta kepada si fulan, kata Allah. Kau cinta juga, kau harus cinta juga sama si fulan. Inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Jibril, aku suka si fulan, kau harus cinta juga dengan dia. Maka Jibril pun kemudian memanggil seluruh malaikatnya dan mengatakan, wahai para malaikat, Allah sudah mencintai si Anu, maka kalian harus cinta kepada si Anu. Makanya kenapa Imam Ibnul Qayyim mengatakan asy-sya'nu laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Bukanlah sebuah perkara itu bagaimana Anda mencintai, tapi perkara itu bagaimana Anda bisa dicintai. Kalau kita dicintai Allah dan Rasulnya, secara otomatis kita telah mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita mencintai, belum tentu dicintai. Makanya kenapa Mu'ad mendapatkan predikat kecintaan Rasul langsung dengan lisan Nabi SAW kepada Mu'ad. Luar biasa. Bahkan Rasul yang mengatakan, engkau ini mendahului ulama sahabat bi ratwah, nanti pada hari kiamat. Ratwah itu artinya kalau kita ambil batu dilempar, kau itu di sana tuh. Ya. Itulah Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Tapi yang Mu'ad meninggal karena taun. Taun amwas. Dia terkena, ya mungkin semacam corona lah di zaman sekarang. Wabah. Satu keluarga meninggal. Termasuk pemimpin perang Abu Ubaidah ibn Jarrah juga meninggal di zaman Mu'ad bin Jabal. Jadi pertama Ubaidah dulu pemimpinnya, kemudian digantikan Mu'ad. Selang beberapa waktu Mu'ad pun satu keluarga harus meninggal karena sebuah wabah. Itulah Mu'ad bin Jabal, orang yang paling luar biasa dalam akhlaknya. Kemudian yang terakhir Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim Maula Abi Hudzaifah ini sebenarnya bukan orang Arab, dia orang Persia. Orang Persia, kemudian diambil anak oleh orang Mekah. Akhirnya nasabnya dinasabkan kepada bapak angkatnya, tetapi kemudian turun surah Al-Ahzab, tidak boleh ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah, menasab anak angkat kepada bapak tidak boleh, harus nasabkan kepada bapak aslinya. Nah, Salim Maula Abi Hudzaifah ini memang diciptakan oleh Allah untuk mendalami Al-Quran. Jadi di zaman para sahabat luar biasa kecintaan Salim kepada Al-Quranul Karim ini, sampai akhirnya dia membidangi, mempakari Al-Quran melebihi sahabat yang lainnya. Sampai-sampai Rasul merekomendasikan agar mengambil Quran dari Salim Maula Abi Hudzaifah. Bukan hanya itu saja, dia pun menyaksikan semua peperangan Nabi SAW bersama Rasul. Tapi sayang kemudian Salim terbunuh ketika di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika mengutus untuk memerangi Nabi palsu Maisalamah Al-Kadzab di Yamamah. Maka Salim meninggal dalam perang Yamamah ketika melawan Nabi palsu. Inilah di antara 4 sahabat yang direkomendasikan Nabi untuk diambil Qur'annya. Baik. Sampai di sini kita singkat saja. Ya. Sebagaimana biasa ada hadiah sedikit. Baik. Hadiahnya tidak banyak. Berarti harus dibagi nih, ikhwan, akhwat. 1, 2. 1, 2. Baik, ikhwan 5,
akhwat 4. Perhatikan, jangan ribut. Pertanyaan pertama. Ya, mau SMP, SMA terserah. Yang jelas harus tepat jawabannya. Taib. Pertanyaan yang pertama, jangan lihat catatan. Saya sebutkan di awal tadi ada 6 orang yang boleh mengeluarkan fatwa di zaman Nabi. 3 dari Muhajirin dan 3 dari Ansar. Sebutkan. Yang paling belakang dulu itu. Jangan lihat buku. Umar, Utsman, Ali. Dari Ansar, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Mu'ad bin Jabal. Ahsantum, Masya Allah. Fadal. Taib. Ambil hadiahnya. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. 3 kisah terkait dengan Ubay ibn Ka'ab. Di situ ada 3 surat. 2 surat, 1 ayat. Surat 1 ayat. Sebutkan 2 surat 1 ayat yang terkait dengan Ubay ibn Ka'ab. Itu dulu. Antum. Ayo. Diam. Diam, enggak dengar. 1. Apa? Enggak dengar. Diam. Apa kamu ngomong apa? Al-Bayyinah 1, ahsan. 2. Ayat kursi. 3. Al-Fatihah. Masya Allah. Sini. Baik. Perhatikan. Pertanyaan yang ketiga. Sebutkan 4 sahabat yang terkait dengan tema yang diambil Qur'annya lewat lisan Rasul. Depan, antum, cepet. 1. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. 2. Mu'ad bin Jabal. 3. 1 lagi. Ayo. Dah, duduk. Antum, diri, cepat. Ayo. Ini yang besar nih. Cepat. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal. Ahsan. Salim maula Abi Hudzaifah. Fadhal. Perhatikan ahwat dulu. Ahwat, nanti Iwan nih. Pertanyaan untuk ahwat, dengar gini. Mu'ad ibn Jabal. Dengerin. Wafat di usia berapa? Mu'ad ibn Jabal wafat di usia berapa? Dan kenapa dia wafat?
Apa penyebab wafatnya? Berapa usia wafatnya? Silakan. Diam ikhwan, saya nggak dengar akhwat jadinya. Hah? Wabah apa namanya? Wabah corona? Hah? Wabah apa namanya? Taun. Ahsanti. Dapat hadiah. Ini hadiahnya nggak bisa dibaca, nggak ada tulisannya, hitam semua. Baik, pertanyaan yang kedua. Terkait dengan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud diberikan beberapa keutamaan tentang Al-Quran. Apa saja keutamaannya, sebut saja. Keutamaan Abdullah Mas'ud tentang Al-Quran dua saja, tidak usah banyak. Kasih mic-nya biar kencang situ. Ayo, siapa yang jawab? Dua keutamaan Abdullah bin Mas'ud tentang Al-Quran. Tentang Quran. Satu, memiliki suara yang indah. Dua, mentafsirkan ya, menjabarkan ya, mentafsirkan Al-Quran. Ahsan, dapatlah ya kan. Dapat dua. Baik. Pertanyaan yang ketiga, akhwat. Pertanyaan yang ketiga, dengarkan. Terkait dengan Mu'adz ibn Jabal, balik lagi. Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz ibn Jabal ini, dia adalah orang yang memberikan fatwa di antara sahabat-sahabat Ansar. Sahabat-sahabat Ansar. Ada 4 orang Ansar. Itu Al-Quran direkomendasikan untuk mengambil semua sahabat Ansar. Selain Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud bukan Ansar ya. Dia Muhajirin. Tapi saya tadi menyebutkan 2 kali dalam pengajian. Ada 4 orang Ansar. Semua Quran terkumpul padanya. Siapa 4 orang ini? Selain Abdullah bin Mas'ud. Karena dia bukan orang Ansar. Ayo, siapa yang jawab? Cepat, keburu malam. 1. Mu'adz bin Jabal. 2. Ubay bin Ka'ab. 3. Zaid ibn Thabit. 4. Abu Zaid. Ahsan, Abu Zaid. Dapat. Satu lagi pertanyaan untuk akhwat ya. Nanti ini 2 untuk ikhwan. Perhatikan, satu lagi untuk akhwat.
Salim maula Abi Hudzaifah, dia diangkat anak, kemudian turun surah Al-Ahzab melarangnya, tidak boleh menasabkan anak angkat ke bapak angkat itu. Sebutkan seperti apa ayat larangannya. Ayat larangan tidak boleh menasabkan anak angkat ke bapak angkat yang tadi saya sebutkan di pengajian tadi. Surah Al-Ahzab. Sudah sampai nggak hafalan sampai ke Al-Ahzab tuh? Tidak ada. Saya lempar ke Ikhwan. Siapa yang bisa jawab? Tadi yang ngacung-ngacung itu mana? Surah Al-Ahzab. Larangan tidak boleh menasabkan anak angkat bapak angkat. Sedikit saja ayatnya itu, cuma satu ayat saja. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Itu senang. Ada kacau. Baik. Pertanyaan yang lain, akhwat. Kalau tidak bisa. Salim maula Abi Hudzaifah ketika mati syahid di perang apa itu? Mati syahidnya Salim maula Abi Hudzaifah di perang apa? Ahsanti, perang Yamamah. Nah, sudah. Berarti dapat hadiah 4. Balik ke Ikhwan. Tinggal 2 nih. Perhatikan Ikhwan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika membunuh Abu Jahal, sebelumnya Abu Jahal itu sudah dilukai 2 anak kecil. Siapa nama 2 anak kecil itu? Anton sebut. Mu'ad, dua-duanya putra siapa? Ayo, antum, cepet. Iya, Mu'ad sama Mu'awid, dua-duanya putra siapa? Hasan, Ashar, putra Ja'far. Aduh, kacau. Siapa? Coba. Putra Afro, Ahsan. Dapat ya. Baik, satu lagi. Ini gede, ini apa nih isinya? Perhatikan. Taib. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah ibn Mas'ud, masih kisah Abdullah ibn Mas'ud. Ceritakan sebab masuk Islamnya. Ceritakan sebab masuk Islamnya Abdullah ibn Mas'ud. Antum, coba.
Terus? Ingin belajar. Taib. Itu saja. Betul, ahsan. Masya Allah. Iya. Taib, sampai di sini. Ini hadiahnya baru sedikit, afwan, karena ini perdana. Insya Allah nanti minggu depan kita perbanyak hadiahnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.